Jadi syahadat itu bukan hanya secara zahir lafaz saja Bapak Ibu. Kalau secara zahirnya memang melafazkan dua kalimat. Kalimatnya itu dua. Asyhadu an la ilaha illallah, ini kalimat yang satu. Wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, ini kalimatnya dua. Karena kalimatnya dua, maka disebut dua kalimat syahadat. Melafazkan dua kalimat syahadat. Tapi kalau belum menyaksikan Allah dan Muhammad, maka itu syahadat palsu itu. Maka makna hakikatnya Bapak Ibu, makna hakiki daripada syahadat itu, Bapak Ibu benar-benar menyaksikan Allah dan Muhammad itu wujud dan nyata sempurna pada diri ini. Ya. Disitulah dikatakan Allahu ruhun wa Muhammadun jasadun. Allah itu adalah batin, nyata pada ruh, dan Muhammad itu zahir, nyata pada jasad atau tubuh. Itu maknanya Bapak Ibu. Syahadat tauhid dan syahadat rasul itu benar-benar Bapak Ibu menyaksikan Allah dan Muhammad secara sempurna, nyata pada diri ini. Allah itu batin, nyata pada ruh. Muhammad itu zahir, nyata pada tubuh. Apakah orangnya dua atau orangnya satu tuh? Orangnya itu satu Bapak Ibu, penyampaiannya dua, penjelasannya dua, pemberitaannya dua. Tapi apa yang disampaikan, apa yang dijelaskan, apa yang diberitakan, orangnya tetap satu di situ. Kalaulah orangnya itu satu, siapa yang satu itu Pak Ardi? Allah. Kalau memang Allah yang satu, bagaimana penjelasan tentang Allah dan Muhammad, syahadat tauhid dan syahadat rasul itu pada diri itu? Aku bersaksi Allah diriku, Muhammad wujud diriku, nyata. Coba satu-satu, jangan dirapel semuanya. Ya. Kalau memang satu, cara penyampaiannya bagaimana? Allah diriku, Muhammad wujud diriku. Allah diriku. Muhammad wujudku. Nyata pada insan. Nah, ini dia Bapak Ibu, nyata pada insan. Nah, nyata pada insan. Ini maksudnya Bapak Ibu, kalaulah Muhammad dan Allah itu esa, Allah dan Muhammad itu satu dia, nyata pada diri, maka cara pemahamannya yang disampaikan oleh Pardi, bahwa Allah itu adalah diriku, Muhammad itu adalah wujudku. Atau Allah itu adalah batinku, Muhammad itu adalah zohirku. Atau Allah itu adalah ruhku, Muhammad itu adalah tubuhku. Sempurnalah memandang Allah dan Muhammad itu, zahir dan batin, tubuh dengan ruh yang disebut namanya insan. Nah, siapa insan ini? Apa kata Allah? Al insanu nafsi wa ana nafsahu. Al insanu nafsi wa ana nafsahu. Insan itu adalah diriku dan akulah dirinya insan itu. Bahasanya, aku yang insan itu ya aku. Yang sudah sempurna dan nyata tuh bentuk dan rupanya. Inilah yang disebut namanya syahadat kesaksian itu Bapak Ibu. Yang sudah wujud, yang sudah sempurna. Penyaksian Allah dan Muhammad itu pada dirinya sendiri. Karena dia yang wujud. Dia yang ada, dia yang nyata, dia yang zahir. Tidak ada wujud yang lain selain daripada dirinya. Inilah pelaksanaannya itu.
Jadi menyaksikan Allah dan Muhammad itu setiap harinya Bapak Ibu. Menyaksikan Allah itu setiap waktu, setiap saat, setiap detik, sepanjang hayat. Itu yang dikatakan syahadat kesaksian. Itulah orang yang bertubuhkan kulima. Itulah orang yang bertubuhkan syahadat. Inilah pesan Rasul kepada kita semua. Man kana akhirul kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang di akhir kalamnya dia dalam la ilaha illallah, maka bagi dirinya itulah surga. Akhir kalam bukan melapaskan secara makna syariat. Akhir kalam itu maksudnya dia telah benar-benar menyaksikan Allah itu wujud dan nyata rupanya pada insan itu pada diri sendiri. Namun diri sendiri bukan kenyataan dirinya, akan tapi diri sendiri itulah nyatanya diri Allah itu. Dirimu bukanlah dirimu, akan tetapi dirimu adalah nyatanya akan diriku. Maka kenalilah dirimu, pasti kamu kenal dengan aku. Karena akulah sebenarnya yang dirimu itu. Dan dirimu bentuk lain daripada rupa diriku sendiri. Jadi siapa yang sudah menyaksikan Allah pada dirinya, itu sudah di akhir kalam namanya Bapak Ibu. Sudah di akhir kulimah itu. Berarti di akhir kalam, di akhir kulimah. Itu makna yang sebenarnya. Jangan ditunggu datangnya ajal sakratul maut Bapak Ibu. Ya, kalau ditunggu datangnya ajal sakratul maut, kalau kita tidak mengenal Allah yang sempurna wujud nyatanya pada diri kita, mati dia bukan dikatakan mati syahid. Mati dalam keadaan zulumat itu. Yang dikatakan mati syahid adalah mati yang telah menyaksikan Allah yang utuh dan sempurna pada dirinya ini yang disebut insan. Jadi jangan ditunggu melihat Allah itu datangnya ajal, habisnya umur dan usia ini. Tapi sebelum datangnya ajal, sebelum habisnya usia umur, lihat, saksikan Allah itu pada diri sendiri. Ini yang diajarkan oleh Rasul kepada kita. Man talabal maula bi ghairi nafsin faqad dolalan ba'idah. Siapa yang berusaha sungguh-sungguh mencari Tuhan, menemui Tuhan, ingin dia usul, ingin dia berliqah, ingin dia bermusahadah dan bermuajah dengan Tuhannya, keluar daripada dirinya, faqad dolalan ba'idah. Maka dia telah berada pada kesesatan yang sangat jauh. Akan tetapi siapa yang mau ikrah, mau menilik, mau menyenter pada diri sendiri, pada saat dia menilik dan menyenter pada dirinya sendiri, disitulah dia menemui Allah itu. Rupanya Allah itu tak perlu mencarinya jauh-jauh, tapi carilah pada diri sendiri. Telusurilah diri ini. Kenalilah sebenar-benar diri kita itu. Maka inilah yang dikatakan. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa yang telah mengenal dirinya, maka pasti dia mengenal Tuhannya. Man arafa rabbahu, man arafa rabbahu fasadal jasad. Siapa yang telah mengenal Tuhannya, maka binasalah akan dirinya. Sekarang, mana yang dikatakan diri itu? Sehingga betul-betul nyata, terang, dan jelas pada diri. Pada saat itu, kita pun hancur di situ. Nah, lihat. Yang dikatakan diri Bapak Ibu itu. Nah, yang dikatakan sebenar-benar diri. Nah, sebenar-benar diri. Nah, yang dikatakan sebenar-benar diri, itulah yang disebut namanya dengan hayat. Hayat Bapak Ibu. Hayat itu artinya hidup.
hidup. Itu baru sebutan baru tuh. Ya, setiap sebutan mesti ada orangnya. Al-ismu wal musamma wahid. Nama dengan yang dinamai satu juga orangnya itu, tidak berpisah. Kullu fi'lin fa'ilun. Setiap perbuatan pasti ada orang yang berbuat di situ. Kalaulah yang sebenar diri itu adalah hayat, mana orangnya yang si hayat itu? Yang dikatakan hayat itu, yang hidup itu, ini yang disebut namanya dengan nyawa. Nyawa nyatanya wujud Allah tuh meliputi sekalian tubuh, memenuhi sekalian roga tuh. Itu yang nyawa tuh. Akan tetapi itu baru sebutan saja baru Bapak Ibu. Itu baru sebutan baru tuh. Mana yang dikatakan nyawa itu orangnya? Yang dikatakan nyawa itu Bapak Ibu orangnya itu, itulah yang dikatakan namanya dengan napas. Yang keluar masuk, yang turun naik melalui hidungnya, itu yang napas tuh. Kadangkala Bapak Ibu sulit mencari napas. Ya. Sulit mencari namanya nyawa. Sulit mencari namanya syahayat. Padahal kita setiap saat, setiap waktu dan detik kita ini bernapas. Sama seperti ikan mencari air itu. Jadi yang sebenarnya nyawa itu adalah napas. Napas itu orangnya. Dan napas itu juga sebutan baru tuh Bapak Ibu. Ya. Mana yang dikatakan napas itu? Mana yang dikatakan napas? Yang dikatakan napas itu adalah ruh. Yang disebut napas itu ruh. Rahasia wujud hu. Rahasia wujud aku. Napas, yang sebenarnya napas itu adalah ruh. Lalu ruh itu, mana yang dikatakan ruh itu orangnya? Yang dikatakan ruh itu, itulah yang disebut namanya Muhammad. Yang dikatakan ruh itu yang disebut namanya Muhammad. Qad ja'akum rasulun min anfusikum. Telah datang kepada kamu seorang rasul dari dalam dirimu sendiri. Qad ja'akum minallahi nurun. Telah datang kepada kamu nur. Jadi ruh itu, nur itu yang disebut namanya Muhammad. Ruh itu Muhammad. Mana yang dikatakan Muhammad itu orangnya? Yang dikatakan Muhammad itu adalah sifat. Yang dikatakan Muhammad itu sifat. Sifat yang mana maksudnya, Bu Lia? Yang dikatakan Muhammad itu sifat. Sifat yang mana maksudnya? Oh ya, coba sempurnakan dalam bahasa tauhidnya. Sifat ma'ani itu yang mana tuh Bu Lia? Sifat 7. 3, 4, 5, 6, 7. Yang pertama, mana yang sifat ma'ani yang 7 tuh? Sama. Apalagi? Basar. Kalam. Ilmu. Kudrat. Iradat. Ya, itu dia. Itulah yang dikatakan Muhammad tuh. Yang disebut sifat. Jadi Muhammad itu adalah sifat. Sifat ma'ani, sifat yang 7 sama basar, kalam, ilmu, kuda, iradat, dan hayat. Pertanyaannya, sama ini apa artinya nih, Dewi? Mendengar. Basar itu artinya melihat. Kalam berkata. Ilmu mengetahui. Kudrat kuasa. Iradat kehendak. Hayat hidup. Pertanyaannya, Pak Ridho, kalaulah sama itu artinya mendengar, basar itu artinya melihat, apakah yang sama itu yang mendengar dan yang basar itu yang melihat? Tidak.
Setuju Ibu? Setuju. Ini takut nih, karena takut atau memang berilmu nih? Ustaz ulang lagi. Kalau sama itu artinya mendengar, basar itu artinya melihat. Apakah yang sama itu yang mendengar dan yang basar itu yang melihat? Tidak. Berarti setuju sama Pak Ridho? Alhamdulillah. Kalau memang setuju, Ustaz langsung lagi ke dalam. Ya. Kalau bukan sama yang mendengar, bukan basar yang melihat, bukan hayat yang hidup, lalu siapa sebenarnya yang sama basar, kalam, ilmu, kuda, iradat, dan hayat itu Pak Ridho? Allah tuh nama siapa tuh? Tuhan tuh siapa bagi Allah tuh? Pangkatnya. Coba-coba nih ada dua pendapat ulama nih. Ulama Tauhid Rabbani. Ustaz tulis di sini dulu, Allah ya. Allah tuh siapa tuh Ibu-ibu? Allah tuh nama Tuhan. Berarti Tuhan tuh apanya Allah? Statusnya, pangkatnya. Jadi yang Allah tuh yang mana sebenarnya? Nama dari apanya tuh? Kalau Tuhan itu kan pangkatnya, derajatnya, status Allah tuh sebagai Tuhan. Berarti nama Allah tuh nama siapa tuh? Nama dirinya. Dirinya itu bahasa Arabnya apa Pak Ridho? Tuh zatnya, alhamdulillah. Terima kasih Pak Ridho sama Bunda kita nih ya. Inilah yang Ustadz maksud. Kalau bukan sama yang mendengar, arti sama kan mendengar. Tapi bukan sama yang mendengar. Yang mendengar itu adalah zat. Yang melihat itu adalah zat. Yang hidup itu adalah zat. Siapa nama zat itu? Nama zat itu adalah Allah. Apa kata Allah itu? Bahwa zat itu adalah namanya. Apa kata Allah? Pasti tidak dapat tuh. Innani anallah la ilaha illah ana. Sesungguhnya aku ini adalah Allah. Tidak ada yang wujud dan nyata melainkan aku. Fazalikumullahu rabbakumul haq. Maka zat yang demikian itulah Allah Rabbmu yang sebenar-benarnya. Tuh. Maka disitulah Bapak Ibu paham. Siapa yang mengenal dirinya, pasti dia mengenal Tuhannya. Man aropa nafsahu faqad aropa robbahu. Rupanya diri Bapak Ibu itu siapa sebenarnya? Allah itulah. Itu yang dikatakan diri yang sejati. Itu yang disebut namanya sejati diri. Itu yang dikatakan diri yang sebenar diri. Itu yang disebut namanya seakmal diri. Diri sejati, sejati diri, sebenar-benar diri, seakmal diri, siapa namanya? Allah. Yakin Bapak Ibu tuh bahwa diri Bapak Ibu itu itulah dirinya Tuhan. Tapi jangan ngaku Tuhan. Itu mesti dipahami. Diri Bapak Ibu inilah diri Allah, tapi jangan mengaku Allah. Jadi Fir'aun nanti. Maka siapa yang telah mengenali sejati dirinya, siapa yang telah paham diri sejatinya, kala lisanahu, kelu lidahnya, rahasiakanlah diri Allah itu pada diri masing-masing. Jangan dikatakan Allah itu manusia. Jangan disebut manusia itu Allah. Bilanglah Allah adalah Allah, manusia itu adalah manusia. Karena Allah tidak pernah jadi manusia dan manusia tidak pernah jadi Allah. Begitu arif dan bijaknya Bapak Ibu mesti menyampaikannya. Walaupun Bapak Ibu bilang adalah insan, adalah manusia. Tapi Bapak Ibu udah paham siapa insan dan manusia. Insan dan manusia itu tiada lain adalah dirinya jua semata-mata. Rupanya boleh berbeda. Bentuknya boleh berbeda. Namanya boleh lain-lain. Tapi akan wujud daripada rupa dan diri yang berbeda itu tiada lain satu jua Bapak Ibu. Contoh. Nah ini contoh lagi nih. Contoh yang dah familiar lah, beras. Nah, menurut beras saja pai-payos nah. Pokoknya beras. Nah, beras itu ditanam Bapak Ibu, lalu jadi apa dia? Jadi nasi. Nasi
Dikasih air lagi, menjadi bubur ya. Nah, bubur itu ditambah lagi namanya kerupuk, tambah ayam, tambah namanya kecap. Bubur ayam dia. Pertanyaan Ustadz. Ketika Bapak Ibu melihat nasi, melihat bubur ayam, dalam pandangan hati Bapak Ibu, yang terpandang itu apa tuh? Yang terpandang itu beras. Kalau yang terpandang itu beras, ketika melihat nasi, bubur ayam dan bubur, sebenarnya nasi, bubur dan bubur ayam itu apa sebenarnya bagi beras ini? Kenyataan beras, apalagi? Wujudnya beras, apalagi? Rupanya beras. Bahagiannya beras. Ya, bentuk rupanya. Itu dia saudara. Maka tak perlu Bapak Ibu mencari-cari beras lagi. Ketika Bapak Ibu sudah melihat nasi, sudah terpandang beras tuh. Ketika Bapak Ibu memandang bubur, sudah terpandang beras tuh. Ketika Bapak Ibu makan bubur ayam, sudah terpandang beras tuh. Siapa yang tidak mampu memandang beras pada nasi, pada bubur dan bubur ayam, apa namanya Bunda? Butuh sange itu. Inilah yang dimaksudkan oleh orang arif bila suhudul wahda fil kasroh. Apa artinya itu? Suhudul wahda fil kasroh. Pandang yang satu pada yang banyak nih ya. Yang banyak. Yang satu itu siapa? Allah. Yang banyak itu siapa? Yang banyak itu adalah sesuatu atau alam. Apa maksudnya itu? Suhudul wahda fil kasroh, pandang yang satu pada yang banyak. Apa maksudnya Pak Ridho? Pandang yang satu pada yang banyak, apa maksudnya? Pandang yang satu pada yang banyak. Bapak kita ini, Bapak apa namanya Pak? Pak Ganteng nih? Pak Zambroni. Pandang yang satu pada yang banyak, bantu Pak Ridhonya. Halo? Pak Adi dari Palembang. Pandang yang satu pada yang banyak, apa maksudnya? Pandang ulangnya apa yang dilihat? Nampak oleh mata. Coba lagi Pak Haji Jinudin. Apa maksudnya pandang yang satu pada yang banyak? Hampir mirip tapi tidak sama. Maksudnya ini Ustaz. Pandang Allah pada sesuatu yang kita pandang Allah pada sesuatu. Itu tuh cumannya. Pandang Allah pada yang banyak, apa maksudnya? Pada sesuatu yang alam ini, apa yang kita pandang ada nama Allah. Ya begitu Pak John. Asal mula kejadian. Begitu Pak Darmawes. Iya yang mana nih Pak John itu beliau. Ibu-ibu sepakat dengan Pak John dengan Pak Haji Jinudin? Ini kena takut sepakatnya nih. Ibu Anita sepakat dengan Pak John dengan Bapak Haji? Tidak sepakat. Kalau nggak sepakat, sampaikan. Kalau sepakat, bilang sepakat. Ini memang itu maksudnya. Pandang Allah pada yang banyak. Maksudnya yang saya maksudkan. Tentu Ibu. Suhudul wahdah fil kasrah, pandang yang satu pada yang banyak. Itu maksudnya, ini kembali ke Ustaz lagi itu. Ustaz yang bertanya, Ustaz yang menjawab. Begitulah hebatnya Bapak Ibu itu sebenarnya. Bukan Ustaznya, Bapak Ibu. Ya kan? Pandang yang satu pada yang banyak, itu maksudnya Allah lah yang wujud pada segala yang ada ini. Allah yang wujud, Allah yang ada pada segala yang ada ini. Itu pahamnya. Yang kedua, suhudul kasroh fil wahda. Apa artinya dulu Pak Jul? Artinya aja dulu.
Artinya suhudul kasrah fil wahdah. Pada yang sah. Apa maksudnya tuh pandang yang banyak pada yang satu? Pak Haji Suparjo bantu. Yang banyak itu? Tuh dia jawabannya. Suhudul kasrah fil wahdah, pandang yang banyak pada sesuatu, bahwa segala sesuatu dalam bentuk rupa yang berbeda wujud yang lain, itulah nyatanya akan diri Allah itu. Bukankah Allah katakan bahwa sekalian alam ini, segala sesuatu ini bentuk lain daripada rupa diriku. Maka Nabi katakan, jangan kita tertipu memandang tahwilnya Allah. Allah itu bertahwil, Allah itu berganti bentuk dan rupa. Akan tetapi, walaupun Allah itu berganti bentuk dan rupa, dirinya juga satu cuma Bapak Ibu. Inilah yang Ustadz katakan, dirinya satu, rupanya banyak. Dirinya satu, wajahnya banyak. Dirinya satu, bentuknya banyak. Bahwa segala sesuatu inilah wajahnya. Segala sesuatu itulah rupanya. Segala sesuatu itulah bentuknya. Itulah rahasianya itu. Nah, kalaulah sudah terpandang Allah pada sesuatu, dan sesuatu itulah wujud nyatanya Allah, maka yang ketiga pahamnya, suhudul wahda fil wahda. Pak Son, apa artinya? Susul apa nih? Pandang Allah tanpa Allah. Apa maksudnya pandang Allah tanpa Allah tuh? Itu tadi suhudul kasrah fil wahdah tuh. Pak Zuhar bantu. Pandang Allah tanpa Allah, apa maksudnya? Allah itulah yang memandang dan menyaksikan akan wujud dirinya sendiri. Itu maksud. Ya, sekarang kalau memang Allah yang memandang dan menyaksikan akan dirinya sendiri, maka muncullah pemahaman makna syahadat yang ketiga. Bukan syahadat itu tiga, syahadat itu tetap dua. Jangan salah paham Bapak Ibu nanti. Ya, nanti ditangkap polisi Ustaz nanti. Syahadat itu dua. Tapi kenapa muncul syahadat yang ketiga? Syahadat yang ketiga itu di dalam hati. Tak boleh disebut-sebut. Tak boleh diomong-omong. Apalagi diiming-iming. Dia dalam kalam batin. Kalaulah syahadat yang ketiga itu hanya diucapkan di dalam hati, di dalam qalbu, maka syahadat yang ketiga itu disebut namanya syahadat diri. Syahadat diri itu apa maksudnya? Apa lafaznya? La maujud. Apa artinya tuh? Mana itu artinya? Iyalah. Aku tak mau. La maujud apa artinya? Tiada. Mana ada aku tuh? Tiada artinya nih, la itu tiada. Maujud. Tidak ada yang tidak ada yang ada. Tidak ada yang wujud. Nih ya. La maujud, tidak ada yang ada, tidak ada yang wujud. Illallah. Hanya Allah. Itu namanya syahadat diri. Apa maksud syahadat diri itu, Pak Son? Tidak ada yang wujud dan yang ada melainkan Allah. Tidak ada yang lain lagi melainkan hanya Allah. Iyalah itu. Hanya dia saja. Hanya dia saja yang wujud. Yang wujud pada Sekalian alam semesta. alam semesta. Pada dirimu ya juga? Iya. Oh iya, kalau iya cuma satu kata. Kalau iya, ini kan berpisah ini. Syahadat tauhid dengan syahadat rasul. Lapasnya kan berbeda tuh. Sekarang kita satukan. Kan dia cuma yang ada lagi. Sudah wahda pilwa. Allah cuma yang ada. Kalau Allah cuma yang ada, maka syahadat diri itu disebut namanya la maujud illallah. Tidak ada yang ada melainkan hanya Allah. Bagaimana menyatukan syahadat tauhid dengan syahadat rasul itu? Dengan memahami la maujud illallah. Tidak ada yang wujud
melainkan Allah dan Muhammad saja yang wujud pada diri. Apa makna yang sebenarnya dari syahadat la maujud illallah itu? Coba pahami ini, terjemahkan ini secara makna hakikat yang sebenarnya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Betul-betul wujud dan nyata pada diri Bapak Ibu semua. Pak Jul. Bagaimana caranya? Coba. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Coba. Halo Pak Jul. Tanggung jawab ngomongnya tuh. Aku bersaksi tiada Tuhan. Boleh bantu Pak Haji Zainuddin? Coba. Aku bersaksi atas diriku bahwa diriku hanya Allah. Dan aku bersaksi bahwa Muhammad itu adalah wujud nyata Allah. Nyata Allah. Ulang lagi. Aku bersaksi atas diriku sendiri bahwa diriku hanya Allah. Dan aku bersaksi bahwa Muhammad itu wujud nyata Allah. Agak rancu juga aku mendengarnya. Coba lagi Khalid. Coba sempurnakan kalimat Pak Haji Zainuddin. Sempurnakan. Bukan salah, bukan keliru beliau. Tapi belum nyaman di telinga. Coba sempurnakan maknanya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Mana tiada yang wujud nih? Ya asyhadu nih. Asyhadu. Boleh Pak Ridho? Boleh menerangkan? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, menyatukannya dalam syahadat diri sehingga tidak terpandang lagi, hanya Allah saja yang terpandang lagi itu pada diri Pak Ridho. Bagaimana cara menerjemahkannya secara makna hakikat? Jadi wasadunya bagaimana? Kok ditinggalkan? Satu-satu coba memahaminya, satu-satu kalimat. Biar mudah nanti Bapak Ibu ini memahami. Asyhadu an la ilaha illallah. Bagaimana makna yang sebenarnya? Aku itu siapa tuh? Allah, jelas. Wujud diriku. Ada yang berani tampil beda selain Pak Ridho? Boleh? Bersaksi atas diriku sendiri. Tiada yang wujud, tiada yang nyata, melainkan yang wujud yang nyata itu Allah semata-mata. Allah semata-mata. Ya. Yang berupa ruh. Berupa ruh. Wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Aku bersaksi atas diriku sendiri bahwa Muhammad itu wujud diriku. Wujud? Wujud diriku. Boleh Pak Adi, boleh menyempurnakannya bahasanya, kalau terlampau panjang pendekkan. Siapa? Allah udah mau. Dua juga lagi itu. Diri mana nih? Diri Pak Suhadi atau diri Allah atau diri Muhammad? Tambah bingung aku. Coba Pak Abdul Muthalib, makna hakikatnya asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Itu dia, alhamdulillah. Karena kita sudah sampai kepada puncak wahdatul wujud, puncak daripada muwahhid, yaitu syahadat diri la maujud illallah. Kalau kita sudah sampai kepada puncak la maujud illallah, suhudul wahda fil wahda, hanya Allah cuma satu-satunya yang ada, maka ketika itu siapa yang bersaksi Bapak Ibu? Yang bersaksi itu hanya Allah. Asyhadu, aku bersaksi atas diriku. Ya, bahwa tidak ada yang wujud melainkan Allah, diriku. Lalu apa kata Allah yang kedua? Wa asyhadu Muhammad Rasulullah. Aku juga bersaksi atas diriku bahwa Muhammad itu adalah wujud diriku. Disitulah Allah dengan Muhammad itu dua yang tiada berpisah. Dia esa dalam satu wujud. Apa maksudnya Muhammad dan Allah itu esa dalam satu wujud?
Allah itu nama diriku, Muhammad itu nama wujud aku. Aku itu yang sebenar-benarnya. Nah, barulah dijabarkan la maujud illallah itu tidak ada lagi yang wujud pada kulitku, daging, urat, tulang, limpa, hati, jantung, rabu, empedu, paguru, dan sirku. Melainkan hanya akulah sebenar-benarnya yang bernama Allah itu. Dan Muhammad itulah nama daripada wujud aku. Sempurnalah mana Allah dan Muhammad wujud rupaku yang disebut namanya insan. Barulah dikatakan Bapak Ibu, diri yang telah berkulima. Barulah Bapak Ibu sudah menyaksikan yang sebenar-benarnya. Jadi menyaksikan Allah itu dalam satu wujud, satu rahasia pada diri. Bukan menyaksikan Allah di aras itu. Jauh. Maka menyaksikan Allah itu pada diri sendiri. Ya. Itu yang syahadat tuh Bapak Ibu. Makanya siapa yang tidak menyaksikan Allah, tidak melihat Allah, lalu sholat yang dikerjakannya tanpa melihat Allah, sholatnya batal. Ini yang dikatakan oleh Rasul, anta'budallah ka'annaka tarahu. Sembahlah Allah. Benar-benar kamu menyaksikan Allah yang kamu sembah itu. Jadi kalau kita tidak mengenal Allah dan tidak menyaksikan Allah, apa benar Allah yang kita sembah? Apa benar Allah yang kita ingat? Atau kita sembah itu adalah khayalan dan pikiran kita? Yang kita ingat itu adalah renungan kita. Ini yang mesti dipahami. Jadi yang dikatakan syahadat itu adalah orang yang telah sempurna melihat dan menyaksikan Allah pada diri sendiri, akan tetapi diri sendiri bukanlah dirinya kita, melainkan nyatanya akan diri Allah itu semata-mata. Itu yang diri syahadat. Mati Bapak Ibu, itulah mati syahid itu. Itu yang mati syahid itu. Apa mati syahid itu maksudnya Ibu? Mati yang berkelimah, mati yang telah menyaksikan Allah pada diri sendiri. Itu yang Allah katakan al-insanu nafsi wa ana nafsuhu. Insan itu aku yang sebenarnya insan itu. Aku yang dirimu itu aku. Itu maksudnya. Itu yang syahadat itu Bapak Ibu. Ini yang Allah minta kepada kita. Wa abur robaka hatta ya'tiyakal yakin. Sembahlah Rabbmu itu benar-benar kamu dah yakin. Yakin itu adalah antuk minum biru'yatillah. Di mana kita sudah menyaksikan Allah itu pada diri sendiri Bapak Ibu. Jadi tak payah mencari Allah tuh. Yang payah itu mencari apa? Gak payah mencari Allah. Yang payah itu mencari apa? Yang payah itu mencari diri. Makanya siapa yang sudah dapat dirinya, siapa sudah menemui dirinya, maka berjumpalah dia dengan Allah. Bahwa Allah itu dirinya sendiri. Dirinya sendiri itulah nyatanya diri Allah itu. Itu ya diri yang sudah berkelima, diri yang di dalam syahadat itu sebenarnya. Mati dia, itu disebut mati syahid. Ini yang pertama Pak Ibu. Yang kedua, sholat. Sholat secara zahir, sholat secara batin. Sholat secara zahir itu maksudnya gimana tuh Ibu? Sholat secara zahir itu maksudnya apa tuh? Sholat yang terlihat pada tubuh, yang terikat oleh waktu. Makanya Allah katakan apa? Fa idza qadaytumus sholata fazkurullaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim fa idza ma'nantum fa aqimus sholata innas sholata kanat alal mu'minina kitaban mauquta. Apabila kamu telah selesai melaksanakan sholatmu yang fardu, yang wajib, fazkurullaha, maka berzikirlah kamu kepada Allah. Qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim, berdiri, duduk dan berbaring. Fa idzat ma'nantum faqimus sholata. Apabila hatimu telah nyaman, hatimu dah tenang, maka masuk waktu sholat, dirikanlah sholat itu kembali. Innas sholata kanat alal mu'minina kitaban mauquta. Sesungguhnya sholat yang zahir itu waktunya telah ditentukan Allah. Itu sholat tuh zahir. Lalu mana yang katakan sholat secara batin? Mana yang disebut namanya sholat daimun?
Mana yang katakan sholat yang berkekalan? Sholat yang daimun, sholat yang berkekalan itu yang disebut namanya ingat. Ya. Sholat daimun itu adalah sholat yang ingat. Maka pahamilah mana yang dikatakan perbuatan sholat, mana yang dikatakan sholat. Yang dikatakan sholat itu ingat. Apa maksudnya yang dikatakan sholat itu ingat? Ingat, sadari dirimu. Bahwa akulah yang dirimu itu. Ingat aku yang dirimu. Ingat aku yang berdiri. Ingat aku yang ruku. Ingat aku yang tidal. Ingat aku yang sujud. Ingat aku yang duduk. Itu yang daimun itu. Maka sholat daimun tidak terikat oleh waktu. Tidak dibatasi oleh tempat, oleh ruang. Dia daimun. Apapun aktivitas Bapak Ibu, apapun pekerjaan Bapak Ibu, apapun profesi Bapak Ibu, tetap ingat kepada Allah. Qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Berdiri, duduk dan berbaring, ingatlah kan Allah itu. Itu yang daimun tuh. Ingat Allah itu. Makanya ketika kita dah ingat Allah, lalu masuk waktu sholat subuh, zuhur, asar, maghrib bisa dirikan kembali, syariatkan kembali, itu maksudnya. Berzahid dan berbatin itu maksudnya tuh Bapak Ibu. Tapi jangan Bapak Ibunya yang mendirikan di situ. Dianya tuh, wujudnya yang bernama Muhammad, rupanya yang disebut namanya insan. Situlah maknanya ana rabbaka usolli itu. Akulah Rabb yang usolli yang sebenar-benarnya. Akulah yang mengingat itu akan diriku sendiri. Innani anallah itu. Zahir batin Bapak Ibu. Nah, jadi sholat daimun itu apa maksudnya Ibu? Nah, sholat yang berkepanjangan, tidak terikat oleh tempat, ruang, dan waktu. Sepanjang hidup, sepanjang hayat. Tidak dibatasi. Nah, itu yang sholat daimun tuh. Itu yang Allah katakan tadi. Wal baqiyatus sholihatu khairun inda rabbika. Amal soleh yang berkekalan, sholat yang daimun yang berkekalan, itulah sholat yang terbaik. Bukan kita meninggalkan sholat secara syariatnya. Syariat dikerjakan, hakikat juga diperbuat. Itu maksudnya itu Bapak Ibu. Yang ketiga, puasa. Puasa secara zahir apa itu Bapak? Puasa secara zahir menahan makanan minum mulai dari itu dia. Secara zahirnya menahan makanan minum serta jima mulai dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Maka ada namanya puasa wajib, ada namanya puasa sunnah. Puasa wajib bulan Ramadan. Kan ditentukan waktunya tuh. Melihat hilal dulu, ya kan? Dengan cara hisab kah, dengan cara ruqyat kah? Baru ada keputusan Menteri Agama. Besok kita puasa 1 Ramadan. Ya, kalau udah datang 1 Ramadan, barulah muncul gelas-gelas kaca. Itu gelas-gelas kaca. Galenya segadangko biasanya. Pas bulan Ramadan, ngodong galenya. Masuk cindu, masuk cincau, pokok masuk tuh. Kalau serabi masuk dalam tuh mah. Kalau mengkilik pari itu disuruh tolak serabi dulu aja. Tiba di rumah tengoknya lah bakar ruas tuh. Itu secara zahir. Boleh sekali setahun, boleh setiap hari Senin, boleh setiap hari Kamis, boleh setiap hari, sehari puasa, sehari tidak. Itu puasa syariat. Kalau sehari puasa, sehari tidak, apa namanya itu? Puasa apa tuh? Puasa Nabi Daud. Kalau puasa sekali sebulan, puasa putih itu, puasa apa namanya itu? Di bulan berapa tuh? Di tanggal berapa? 13, 14, 5. Puasa putih namanya. Setiap bulan tuh. Ya, itu maksudnya memahaminya. Sekarang puasa secara makna hakikat. Apa puasa secara makna hakikat? Selain diri daripada mengingat Allah. Menahan diri untuk tidak mengingat yang lain, hanya Allah. Untuk tidak mengingat yang lain selain Allah. Bagaimana caranya itu ya?
Oh, nggak tahu juga. Bisa Pak Andre terjemahkan bahasa beliau lebih terang? Yang dikatakan puasa itu apa? Puasa hakikat, puasa daimun. Kalau puasa yang zahir tadi, puasa yang 30 hari kan? 30 hari itu. Kalau yang puasa daimun, 365 hari. Kalau puasa syariat, 30 hari. Sekarang puasa daimun. Bantu ibu-ibu, puasa daimun itu yang bagaimana? Boleh diterjemahkan bahasa bunda kita nih? Maksudnya gini loh Pak Ustaz. Itu yang perlu. Menahan diri Pak Ustaz Menahan diri. untuk tidak mengingat yang lain selain Allah. Ya gimana caranya tuh? Makanya kita sholat, jangan katakan diri kita yang sholat, Allah itu yang berdiri sholat. Oh. Atau yang lain semua lagi itu Pak Ustaz pandai aku cuma menjalankan. Boleh yang lain, Pak Abdul Muthalib, boleh bahasanya diganti dengan yang lain yang lebih mudah, lebih simpel. Bangsa beliau Ustaz paham tuh. Coba Pak Muthalib, puasa daimun di bahasa yang paling mudah dipahami. Ya sama dengan beliau tuh. Apa maksudnya tuh? Pak Sudir. Menahan apa? Oh, dah. Ibu mau jawab, alam kubur lagi. Lihat, biar cepat ya, aku udah lapar. Puasa ini secara makna hakikatnya imsak. Lihat, imsak. Imsak itu menahan. Apa maksud menahan atau imsak itu? Tahan, jangan kamu yang memandang. Tahan, jangan kamu yang mendengar. Tahan, jangan kamu yang berkata, yang mengetahui, yang berkuasa, berkehendak dan hidup. Jangan kamu merasa wujud dan bersifat. Itu maksudnya. Maka imsak itu artinya menahan. Apa yang ditahan? Tahan, jangan kamu merasa yang melihat. Jangan kamu merasa yang mendengar, berkata, dan hidup itu. Tahan itu. Itu imsak tuh. Itu yang 24 jam. Nah, kalau bahasa umumnya, tahan, jangan kamu merasa wujud, jangan kamu merasa bersifat. Bahasa yang simpelnya imsak, tahan, jangan dirimu yang melihat, jangan dirimu yang berkata, jangan dirimu yang hidup tuh. Yang 7 ini dipahami ha. Imsak itu tahan, jangan kamu yang mendengar. Tahan, jangan kamu yang melihat. Yang berkata, mengetahui, berkuasa, berkehendak dan hidup. Itu yang ditahan. Jangan ada hadiri di situ. Itu yang ditahan, itu imsak tuh. Nah. Tapi kalau kita secara syariat kita dapat pemahaman puasa, tidak makan dan tidak minum, mulai dari terbit fajar sampai terbenam matahari, tapi kita merasa kita melihat dan mendengar, itulah dosa itu. Tidak menjadi perisai dia. Sedangkan puasa itu adalah perisai buat diri kita. Kapan dia akan menjadi perisai? Kapan dia akan menjadi dinding dan tabir? Daripada azab di neraka. Kalau kita juga yang merasa kitanya yang menahan di situ. Maka tahan itu maksudnya. Tahan, jangan kamu yang melihat, yang mendengar, berkata, mengetahui dan hidup tuh. Itu yang imsak, itu yang daimun, itu yang sebenar-benarnya. Kemudian yang keempat, zakat. Zakat itu secara syariat itu apa tuh Bardi? Zakat secara syariat. Diberikan sebagian harta kepada yang berhak menerimanya. Iya, kemudian berhak menerimanya. Ada lagi? Membersihkan. Zakat itu artinya bersih. Secara syariatnya mengeluarkan sebagian harta ya untuk diberikan kepada orang yang berhak menerimanya kalau sudah sampai nisabnya. Berapa nisabnya harta itu? 85 gram. Kalau emasnya 85 gram. Berapa emas itu? Satu emas berapa gram? 2,5 gram. Dikalilah tuh 85. Dapat berapa? 34 emas. Itu secara syariatnya. Ya, karena nisab emas itu 20 miskol.
Bukan yang HP itu. 20 miss call. Itu 20 miss call itu dihitung dari mata uang dinar. 20 miss call itu dihitung dari mata uang dinar. 1 dinar itu beratnya 4,25. Kok tahu Ustaz pernah nimbangnya? 4,25 dikali itu 20. Berapa tuh? Kan itu tuh. 85. Itu dia. Sekarang 1 emas berapa gram? 2,5 gram. Kalilah kan itu. Berapa emasnya? Dapat 34 itu. Berapa duitnya? Itu secara syariat. Maka dia membersihkan harta dan mensucikan jiwa. Jangan harta korupsi lalu dizakatkan kemudian jadi bersih. Tidak. Iya, jangan, nggak ada itu hubungannya itu. Nanti jangan terjadi harta curian, harta korupsi kan. Lalu supaya bersih harta kita dikeluarkan zakatnya. Apa bersih dia Bapak Ibu? Na'amuh dia tuh. Itu secara syariat. Lalu mana makna zakat yang sebenarnya secara hakikat? Mana yang sebenarnya harta pada di Bapak Ibu itu yang mana yang harta tuh yang tak ternilai dengan dunia. Tidak sebanding dengan nilai emas tuh. Yang harta itu yang sebenarnya Bapak Ibu itu yang ruh ini. Ruh. Ini yang mesti disucikan. Ya, disucikanlah setiap waktu, setiap saat, setiap detik. Sucikan itu. Jangan sampai kotor ruh itu, jangan sampai kotor jiwa kita itu. Untuk memandang dan melihat selain daripada Allah. Itu dia. Maka ruh kita akan kotor. Ruh kita itu akan menjadi najis pada saat kita tidak mampu memandang Allahnya pada segala yang wujud, pada alam dan pada diri. Kotor itu nanti. Ini mesti dibersihkan. Situ letaknya rahasianya secara hakikat. Bersihkan jiwa itu, bersihkan ruh itu, bersihkan nafsu itu. Sehingga kita tidak lagi bertuhan kepada nafsu. Tidak lagi bertuhan kepada ego. Kalau kita sudah mau membersihkannya, bersihkan dia. Kemudian yang terakhir, rukun Islamnya adalah haji. Haji secara syariat itu gimana tuh? Pak, haji secara syariat. Haji di Mekah. Haji ke Makkah. Coba diterjemahkan bahasa beliau nih Pak. Yang dikatakan haji itu yang gimana? Pergi haji itu ke Makkah. Pak Zuhar, haji secara syariat. Melaksanakan rukun haji. Di sini boleh? Pada bulan-bulan tertentu. Pak Son, haji secara syariat. Pak Haji. Pak Haji. Yang dikatakan haji secara syariat. Langsung kita melaksanakan rukunnya juga yang mesti di pada waktu tertentu. Ya gitu Pak Haji. Betul yang sampaikan Pak Haji itu tuh. Bu, Naikkan haji dia gak mampu. itu syaratnya. Lihat. Ya, aku udah lapar. Haji itu berziarah ke Baitullah, melaksanakan namanya ihram, wukuf, tawaf, sa'i, bersyukur, tertib. Itu yang haji itu. Ya, berkunjung, berziarah ke Baitullah, melaksanakan ikram, wukuf, tawaf, sa'i, bersyukur, tertib. Jadi pelaksanaannya itu cuma 4 hari cuma tuh. Ya. Nih. Itu secara syariat sekali setahun itu. Lalu mana makna secara hakikatnya yang dikatakan haji? Orang haji itu dikatakan tamu Allah tuh. Dia dikatakan tamu Allah. Berjumpa enggak Tuhan di situ? Dia dikatakan tamu Allah, pergi ke sana, yang pemilik rumah nak berjumpa lah. Nak berjumpa Allah di situ.
Pulang ke Indonesia, masuk ke Masjid Amr, jumpa Allah situ dia. Lalu mana yang dikatakan haji secara makna hakikat? Makna haji secara hakikat itu adalah orang yang sudah fana dan bako bersama Allah tuh. Orang yang sudah berkekalan dengan Tuhannya. Ketika dia telah berjumpa, dia telah menyaksikan, dia telah bertatap wajah, maka ketika itulah terjadinya fana dan bakobila itu. Orang yang sudah berkekalan dengan Tuhan. Itu rahasianya. Orang berkekalan tuh. Haji. Ya, orang yang sudah berkekalan. Makanya orang yang sudah berkekalan dengan Allah, ketika dia sudah pulang dari Baitullah, maka barulah diberi gelar KH. Kiai Haji. Orang yang sudah berkekalan dengan Tuhannya itu bukan gelar-gelar diberi-beri, pergi ke Jawa, pulang dari Jawa berdapat KH dia. Bukan itu maksudnya. Kiai Haji itu orang yang sudah berkekalan ruhaniyah jiwanya dengan Tuhan. Udah fana dirinya. Makanya dikatakan man arafa rabbahu fasadal jasad. Siapa yang sudah mengenal Tuhannya, sudah berjumpa Tuhannya, sudah menyaksikan Tuhannya, sudah bertatap wajah dengan Tuhannya, ketika itu dirinya itu fana. Itu dia maksud saya tuh, Kiai Haji lebur dia. 24 jam tuh Bapak Ibu. Makanya pelaksanaan rukun Islam ini setiap harinya satu paket. Setiap harinya satu paket. Nah, syahadat setiap hari. Sholat setiap hari, puasa setiap hari, zakat setiap hari, haji setiap hari. Itu setiap hari. Nah, mana yang bisa dikerjakan setiap hari? Itu yang hakikat, itu yang sebenar-benarnya. Sholat ini setiap hari ini zahir batin ya. Ya, puasa setiap hari zahir batin. Zakat, haji, itu yang satu paket tuh. Tak boleh dipisah ceraikan Bapak Ibu syahadat itu. Maka kuncinya adalah pada syahadat ini sebenarnya Bapak Ibu. Nah, itulah dia tuh. Kuncinya pada syahadat. Nah, kalau dia sudah memahami makna syahadat, tauhid, syahadat Rasul, dan syahadat diri, maka di situ udah berkekalan lah semuanya itu dah. Nyata pada diri sendiri. Puasa memang dialah yang melihat, dia mendengar. Zakat dia memanglah suci di situ. Karena diri yang suci itu adalah diri Allah tuh. Nah, yang berkekalannya dialah cuma. Sehingga kata-kata berkekalan fana pun tidak disebut lagi Bapak Ibu. Ini yang pelaksanaannya. Sehingga ibadah yang kita lakukan baru sempurna dari zahir dan batin. Ini yang kita pahami. Ya, jangan dipisah ceraikan semuanya. Dia satu paket dalam pelaksanaannya Bapak Ibu. Setiap hari itu. Ya, syahadat, sholat, puasa, zakat, dan haji. Nah, mungkin itu saja Bapak Ibu, aku udah panik pula. Ya, udah letih aku, tambah lapar lagi. Ya, mudah-mudahan Bapak Ibu semua diberikan Allah anugerah pemahaman bagaimana kita mengamalkan ayat itu secara utuh dan sempurna. Wa asbago alaikum ni'amahu zahiratan wa batin. Allah dalam menyempurnakan nikmatnya, karunia-Nya kepada kita zahir dan batin. Jadi laksanakanlah rukun Islam itu secara zahir dan batin. Itu yang Allah maksud wal baqiyatu sholihatu khairun inda rabbikas sawaba amala. Bahwa amal soleh yang berkekalan itulah yang terbaik di sisi Allah. Itu yang Allah minta dan Allah harapkan kepada diri kita. Mudah-mudahan kita semua mampu dan bisa mengamalkan ibadah itu dengan baik, dengan kafah, zahir dan batin. Itu saja. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.